Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan sahru mubarak farada alaina siyam li ajli syaqwa taqwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yazkuril qalil lam yazkuril katsir. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa kita selama 7 hari. Kiranya segala rangkaian amal ibadah puasa kita dari hari pertama sampai hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Insinyur Iban, Ketua DKM Masjid Besar Al-Falah beserta pengurus serta jamaah salat tarawih yang berbahagia pada malam hari ini. Hadirin berbahagia, tadi kita dari rumah menuju masjid ini, setiap langkah kanan kaki kanan kita menuju masjid ini diangkat derajatnya oleh Allah. Setiap langkah kaki kiri kita menuju masjid ini berguguran dosa-dosa kita. Hadirin berbahagia, sehari semalam 24 jam. Dari 24 jam manusia bebas dosa 7 jam. Kapan? Ketika dia tidur. Sisanya 17 jam. Jadi 17 jam inilah manusia melakukan dosa dan maksiat. Dengan rahman rahim Allah diperintahkan kita melaksanakan sholat sehari semalam 17 rakaat pengganti 17 jam ini. Hadirin berbahagia, kita akan membahas masalah tidur. Ternyata tidur itu selain pada malam hari, ada lagi tidur, 3 jenis tidur lagi yang perlu kita ketahui. Apa itu? Pertama, tidur hailullah. Tidur hailullah itu artinya tidur yang dapat menghalangi rezeki kita. Kita tidur tapi rezeki kita terhalang. Nanti kita urai. Yang kedua, tidur hailullah. Tidur yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidur hailullah. Tidur yang menyebabkan datangnya penyakit. Bukan sehat kita. Memang tidur itu istirahat. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang berbahagia. Yang pertama kita uraikan adalah tidur hailullah. Tidur hailullah adalah tidur setelah melaksanakan salat subuh. Jadi setelah sholat subuh dia tidur lagi, maka disebutlah tidur hailullah. Karena tidur tersebut dapat menghalangi rezeki. Kenapa kita susah hidup itu? Karena habis subuh kita tidur. Kenapa sampai tidur? Karena tidur di pagi hari itu bisa menghambatnya datangnya rezeki. Karena di waktu pagi itu adalah waktu yang penuh berkah. Sahabat Nabi Syakir Al-Ghamidi radhiyallahu an bersabda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi selalu mendoakan, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Jadi Rasulullah itu setiap pagi mendoakan, ya Allah, berilah keberkahan umatku di waktu pagi. Kalau kita tidur, maka tidak kena yang didoakan oleh Rasulullah SAW ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
ma min yaumin subhi al-ibadu fihi li'amalakaini yanzila fi yaqulu ahaduhuma. Tidaklah para hamba berpagi hari di dalam melainkan ada dua malaikat turun. Jadi pada waktu subuh itu ada dua malaikat turun. Di antaranya berdoakan, Allahumma a'ti munfika khalaqa. Apa malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Jadi kalau di waktu subuh itu sering bersedekah, didoakan oleh malaikat, ya Allah, berilah rezeki orang yang senang menginfakkan, mensedekahkan di waktu pagi itu. Terus wa yakulu akhar, dan malaikat yang lainnya mendoakan juga, Allahumma a'ti mumsika talafa. Malaikat yang satu lagi mendoakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Jadi kalau orang enggan bersedekah di waktu pagi itu, apa kata malaikat? Berilah dia kesusahan hidup. Padahal kita ketahui rezeki itu dari Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki itu, Allah juga menyempitkan rezeki itu. Mudah bagi Allah untuk memberi rezeki itu, mudah bagi Allah untuk mencabut rezeki itu. Semuanya titipan Allah. Apa yang kita sombongkan? Titipan Allah. Summa latus'alunna yauma izin anin na'im, kata Allah. Nikmat yang kami berikan itu kamu kemanakan? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, tidur khairullah, ada tidur sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur 25 menit atau 30 menit sebelum masuk zuhur itu disunahkan. Tidur jenis ini sangat bermanfaat, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dijelaskan bahwa ketika di musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur itu, artinya 25-30 menit sebelum zuhur. Tetapi kalau di musim dingin Rasulullah tidur setelah sholat zuhur. Jadi berbeda Pak. Jadi kalau di waktu dingin maka tidur siang kita. Tapi kalau musim panas maka tidurlah sebelum zuhur. Itu tidur yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, hailullah, tidur setelah melakukan sholat asar. Kita sering tuh tidur. Jadi setelah sholat asar tidur, maka tidur jenis demikian ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi kenapa penyakit itu datang? Karena kita setelah sholat asar tidur, bukannya sehat. Di antaranya penyakit itu adalah pertama sesak napas, yang kedua sering murung, sering gelisah, mudah pelupa. Jadi orang pikun itu karena tidurnya setelah asar. Bayangkan kalau Bapak pernah tidur di waktu asar, ketika bangun Bapak itu bingung, ini pagi atau sore, berpikir kita. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Di samping dilarang juga merupakan penyakit datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi 3 jenis tidur ini, mari, kenapa kita susah dalam tidur ini, rezeki itu sulit, itu tadi. Semuanya mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak doa, perbanyaklah istighfar. Apalagi kita menjelang imsak ke waktu subuh itu, apa yang diperbanyak? Bacalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan astaghfirullah. Karena orang yang sering membaca istighfar itu nanti dibukakan pintu surga khusus bagi yang orang sedang beristighfar. Apalagi di bulan Ramadan ini, bagi orang berpuasa disediakan pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi hadirin berbahagia, kembali di sholat tadi, sholat zuhur 4, asar 4 jumlahnya 8, zuhur 4, asar 4 jumlahnya 8, Allah buka pintu surga 8, maghrib 3, isya 4, 7, Allah tutup pintu neraka yang 7,
2 rakaat diselamatkan dunia dan akhirat, barulah namanya Islam. Ingat sesudah lahir akan mati. Ingat sesudah lahir akan mati. Islam lagi ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita kirim Al-Fatihah dulu kepada saudara-saudara orang tua kita yang sudah mendahului kita. Dan bagi yang bersulit ekonomi, diluaskan rezeki oleh Allah. Anak-anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Mari kita awali dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baitihi, summa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa khawatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan li ruh Sayyidulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian kami dapat saya sampaikan. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.